Halo teman-teman semua, kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang trigonometri. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Oke. Nah, di sini di video kita kali ini ada 3 bagian pembahasan, yaitu review materi singkat, latihan soal, dan kesimpulan materi. Oke, langsung saja kita ke review materi terlebih dahulu. Nah, apa sih trigonometri itu? Nah, trigonometri ini merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Nah, contohnya itu adalah sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi segitiga siku-siku, di mana sisi-sisinya yaitu AB, BC, dan AC. Nah, di sini karena kita menggunakan konsep Pythagoras juga ya, karena ini segitiga siku-siku, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Nah, berdasarkan gambar ini, AB itu disebut sebagai sisi depan dari sudut, ya, sisi depan dari sudut theta. Lalu BC itu adalah sisi samping dari sudut theta, dan AC itu adalah sisi miring dari theta. Nah, dari sini kita bisa definisikan bahwa sin theta itu adalah depan per miring, sini kita sebut miring. Lalu cos theta itu adalah samping per miring, sisi samping per miring. Dan untuk tan theta itu adalah depan per samping. Ya. Nah, kalau kita singkat di sini, depan per miring itu dengan demi, lalu samping per miring itu dengan sami, depan per samping itu adalah desa. Berarti sin, demi, cos, sami, dan tan desa. Di sini sin, cos, dan tan ini dia memiliki kebalikan. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan theta. Lalu di sini cos itu adalah sekan theta, dan tan itu adalah kotangen theta. Jadi di sini kita bisa sebut kosekan adalah seper sin theta, sekan theta itu adalah seper cos theta, dan kotangen theta itu adalah seper tangen theta. Nah, oke. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Nah, di sini ada soal dari SNMPTN 2011. Di sini ada soal nilai cos kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 40 ditambah cos kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 60 itu sama dengan berapa? Nah, langkah pertama di sini kita harus ingat sudut berelasi dengan sudut acuannya yaitu 90 derajat. Nah, berarti di sini yang bukan merupakan sudut istimewa itu adalah yang cos 40 dan cos 50. Berarti kita buat sudut berelasinya. Berarti di sini cos 40 salah satu saja ya dari cos 40 atau cos 50 sesuai rumus sudut berelasi dengan acuannya itu 90 derajat, maka kita bisa tuliskan cos 90 dikurang 50. Nah, berarti di sini cos kalau di dalam sudut acuan 90 itu akan menjadi sin 50. Nah, berarti di sini
kita ubah cos 40 ini menjadi sin 50 karena nilainya nanti bakalan sama. Berarti di sini cos kuadrat 30 ditambah, nah di sini cos 40 kita ganti dengan sin 50 kuadrat ya. Lalu di sini plus cos kuadrat 50 plus cos kuadrat 60. Nah, berarti di sini kita ingat-ingat lagi untuk perbandingan sudut-sudut istimewa ya. Di sini cos 30 derajat itu adalah nilainya setengah akar 3. Lalu untuk cos 60 itu adalah apa nih? Setengah ya. Nah, berarti di sini kita ganti cos 30 dengan setengah akar 3, berarti setengah akar 3. Nah, jangan lupa ada kuadratnya. Lalu ditambah dengan, nah, sin kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 50. Nah, ingat lagi kalau di sini ada sin kuadrat dan cos kuadrat, kita ingat akan rumus identitas trigonometri. Nah, ini ya, identitas Nah, yang pertama identitasnya yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini lewat soal ya, sin kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 50, di sini nilai X-nya sama kan, yaitu 50 derajat. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa sin kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 50 adalah nilainya 1 sesuai sifat identitas trigonometri. Lalu di sini cos 60 kita ganti dengan setengah. Di setengah lalu kita kuadratkan. Nah, berarti tinggal kita operasikan biasa. Di sini setengah kuadrat dikali akar 3 kuadrat. Berarti adalah 4/3 ditambah 1 ditambah setengah kuadrat itu adalah 1/4. Nah, berarti tinggal kita samakan menyebutnya. Di sini 12 ya. Di sini adalah 16 ditambah 12 ditambah 3. Nah, berarti di sini menjadi 16 tambah 12 tambah 3 itu adalah 31 ya, 1/12. Nah, di sini nggak ada jawabannya di opsi, berarti kita harus cari alternatif lain. Nah, di cos 30 dan di cos kuadrat 60 ini, karena di sini kita pakai sudut istimewa tidak menemukan jawabannya, jadi kita harus cari cara lain yang lebih tepat gitu ya, biar kita bisa menemukan jawabannya. Nah, berarti kita gunakan lagi konsep sudut berelasi ya di sini. Karena kita tidak menemukan menggunakan cara yang sudut berelasi ya tadi. Nah, berarti kita gunakan sudut penyiku. Nah, di sini kita ubah cos 30-nya itu menjadi sudut berelasi ini ya. Nah, berarti di sini cos 30 itu sama dengan cos 90 kita kurangi dengan berapa nih, hasilnya menjadi 30, berarti 60. Nah, berarti sama dengan
sin 60 ya, sesuai sifat sudut berelasi dengan acuan 90 derajat. Berarti kita bisa ganti cos 30 dengan sin 60. Sin 60 kuadrat. Oke. Ditambah sin kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 60. Nah, di sini kita pakai rumus identitas trigonometri ya. Nah, berarti di sini yang sudutnya sama. Di sini berarti anggap kita sama dengankan 1. Di sini sin kuadrat 60 plus cos kuadrat 60 hasilnya adalah 1 plus sin kuadrat 50 ditambah cos kuadrat 50 itu adalah 1. Berarti hasil untuk soal ini adalah 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu ya. Jadi kalian harus ngerti konsep-konsep dari trigonometri. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dari SNMPTN 2011. Sin 35 dikali cos 40 dikurang cos 35 kali sin 40 itu berapa? Nah, di sini kalian harus tahu konsep dari jumlah dan selisih sudut. Nah, di sini ada 6 konsep tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, tapi di sini kita pakai konsep yang A. Yang B ya. Kita pakai konsep yang B. Bahwa sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini sin alfa min beta sama dengan sin. Nah, di sini alfanya kita ganti dengan 35 derajat. 35 derajat dikali cos beta, cos 40 ya betanya. Lalu dikurang cos alfa kali sin beta, berarti cos 35 alfanya, lalu sin beta, betanya 40. Nah, berarti di sini kita misalkan alfanya itu dengan 35 derajat ya. Lalu di sini cos beta itu adalah 40 derajat. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa sin alfa dikurang beta ini kita substitusikan dengan 35 dan 40. Jadi sin di sini kita substitusikan alfa dengan 35 dikurang betanya adalah 40. Oke. Nah, berarti sama dengan di sini adalah min sin 5 derajat. Nah, ingat lagi di sini sudutnya sudut negatif. Berarti kita gunakan lagi konsep sudut berelasi ya. Karena di pilihan belum kita temukan jawabannya. Kayak konsep sudut berelasi. Oke. Nah, di mana di sini bisa kita ubah menjadi sin min sin 90 dikurang ini bukan di sini minnya tapi di dalam min 5 derajat ya. Tadi minnya salah meletakkan ya. Berarti di sini kita gunakan sudut berelasi, berarti sini 90 dikurang dalam kurung min 5 derajat. Nah, di sudut sini berarti sin-nya itu bernilai positif. Sin. Nah, 90 dikurang min 5 derajat berapa tuh?
Nah, berarti kita dapatkan, jangan lupa kalau sudut acuannya itu adalah 90, sin akan berubah menjadi cos ya. Ini salah. Berarti ini jadi cos. Cos di sini adalah 95 derajat. Berarti jawabannya tepat untuk soal ini adalah yang C. Mudah kan ya? Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal SNMPTN 2012. Di sini ada soal cos x ditambah sin x kuadrat per dengan cos x dikurang sin x kuadrat sama dengan berapa? Nah, ini kita pakai rumus aljabar biasa ya. Yang pembilang kita jabarkan, penyebut juga kita jabarkan. Berarti di sini harus ingat ya ini ya, konsep rumus aljabar. Bahwa misalkan dengan A plus B kita kuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu jika A min B, berarti tinggal kita ubah 2AB nya itu jadi negatif. Berarti di sini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dan satu lagi adalah A plus B dikali A min B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi ini 3 konsep aljabar yang harus kalian kuasai untuk menjawab soal kali ini. Oke, kita mulai saja ya untuk pembahasannya. Jadi di sini pembilang kita jabarkan dulu menjadi cos kuadrat x ditambah 2 kali AB, berarti A nya itu cos, B nya itu sin, berarti ditambah 2 dikali sin x cos x ditambah di sini berarti plus sin x kuadrat, berarti sin kuadrat x sama saja ya, cos kuadrat x itu sama aja dengan cos x kuadrat. Ini mesti kalian ingat, sama saja. Oke. Per yang bawah penyebut juga dijabarin di cos kuadrat x plus min, di sini min ya, jangan lupa min 2 kali AB, berarti kali 2 kali sin x kali cos x ditambah dari min sin x dikuadratkan jadi positif sin kuadrat x. Nah, jangan lupa ya, ini kita juga pakai konsep identitas trigonometri, di mana identitas trigono di mana sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu akan menghasilkan nilai yang satu, sama dengan 1. Berarti di sini kita lihat dari pembilang dan penyebut apakah ada yang memenuhi sifat ini. Nah, ternyata ada di pembilang, di sini ada cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x. Berarti kita ubah menjadi 1, betul sekali. 1 ditambah 2, ini tetap dulu ya, 2 kali sin x dikali cos x. Nah, di per dengan nih di penyebut ada nggak nih yang memenuhi identitas trigonometri? Ternyata ada juga nih, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x di sini itu adalah 1 min 2 sin x cos x. Nah, jangan lupa setelah itu kita pakai rumus rumus yang trigonometri yang sudut lengkap. Nih, ingat ya, ada konsep sudut lengkap dalam trigonometri. Nah, di mana sudut lengkap ini rumusnya adalah sin 2x
itu sama dengan, nah di sini berarti sin x cos x ditambah sin x cos x ya. Sorry, ini bukan dibalik gitu ya, tambah cos x sin x, tapi tetap sama ya, ini sifatnya komutatif. Nah berarti di sini sama dengan 2 dikali sin x cos x. Nah berarti di sini bisa kita ubah 2 sin x cos x itu menjadi sin 2x. Nah maka dari itu kita menemukan jawabannya adalah 1 plus sin 2x per, di sini 1 min 2 sin x cos x, berarti kita ganti juga dengan sin 2x. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Nah, sampai sini paham ya? Bagi kalian yang masih belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar atau kolom live chat ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini dari UMPTN 2000. Jika dari segitiga ABC diketahui AC sama dengan 10/3 × 6 cm, BC itu adalah 10 cm, dan sudut A itu adalah 60 derajat, maka yang ditanya adalah sudut C. Nah, langkah pertama, jika di sini diketahui sisi-sisi sama sudut, kita wajib sekali untuk menggambar segitiga. Nah, karena di sini segitiga belum diketahui dia tuh jenisnya apa, maka kita gambar segitiga biasa dulu. Nah, di sini diketahui, ini kita beri nama sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C. Nah, diketahui di sini di sini diketahui sudut A itu adalah 60 derajat ya. Nah, lalu di sini diketahui sisi-sisinya, yaitu sisi AC yaitu 10/6/3. Jadi di sini kita tulis 10/3/6. Oke. Lalu di sini diketahui lagi sisi BC. Sisi BC adalah 10 cm. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah sudut C. Sudut C ini berapa? Nah, oke. Tidak benar. Berarti di sini kita bisa menggunakan aturan sinus untuk menentukan sudut C-nya ini. Ya. Oke, berarti di sini ada kesalahan penulisan sudutnya. Nah, ini itu adalah C, ini adalah C. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan aturan sinus. Oke. Jadi di sini ada kesalahan ketik ya. Ini seharusnya ini adalah sisi AB. Karena aturan sinus ini kita pakai ketika ada sisi yang berhadapan dengan sudut. Jadi ada dua sisi dan dua sudut. Ini syarat penggunaan aturan sinus itu jika ada dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Nah, kalau kita gambar di sini yang sebelumnya itu masih rancu gitu ya. Masih kita belum tahu sisi depannya itu. Baru bisa menggunakan aturan sinus. Oke? Berarti di sini kita cari sudut C. Nah, di mana aturannya adalah
A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Ini bacanya gamma. Kalau yang ini itu bacanya beta. Beta. Nah, berarti di sini kita lihat sudut yang berhadapan itu sudut A berhadapan dengan BC. Berarti di sini BC per sin A, ini alfanya diganti sin jadi sudut A, sama dengan di sini AB per yang ditanya adalah sin C, sudut C, ini sin C. Jadi menjadi BC itu adalah 10 per sin A nya adalah 60 derajat sama dengan AB nya adalah 10 per 3 akar 6 per sin C. C nya belum diketahui sudutnya ya. Bukan di sini, kita perbaiki dulu yang ini. Nah, yang ditanya tuh yang ini. Nah, berarti kita cari sin C, kita kalikan silang 10 kali sin C sama dengan sin 60 berapa tuh? Setengah akar 3 dikali 10 per 3 akar 6. Nah, berarti di sini kita cari sin C nya dulu, nanti baru kita cari sudut C nya. Di 10 sin C sama dengan sini setengah akar 3 kalikan dengan 10 per 3 akar 6. Jadi di sini 10 per 6 akar 18 ya, akarnya dikali biasa. Nah, akar 18 bisa disederhanain jadi 10 sin C sama dengan, nah ini 10 per 6 bisa sederhana, ini 5 per, ini akar 18 itu bisa menjadi 5 per 2 kali 3 akar 2. Nah, berarti di sini sin C nya itu adalah 15 per 2 akar 2 lalu dibagi dengan 10. Nah, berarti di sini kita cari sin C nya adalah 15 per 2 akar 2 dikalikan dengan sini 1 per 10. Ini bisa sederhana lagi, jadi 2, jadi 3. Nah, berarti sini sin C adalah 3 per 4 akar 2. Nah, ini kita udah dapatkan sin C nya. Nah, ini sin C nya. Nah, berarti tinggal kita cari sudutnya, besar sudutnya berapa. Nah, berarti di sini 3 per 4 dikalikan dengan akar 2 ya. Nah, hasilnya kalau kita ubah dalam bentuk koma, berarti sin C adalah sama dengan 1,06. Nah, jadi cari sudut C, berarti di sini adalah sudut C nya R sin 1,06. Nah, ini bisa kalian cari lewat kalkulator ya. Oke. Bisa kalian cari lewat kalkulator. Nah, di sini bakalan kita dapatkan hasilnya. Berarti di sini sudut C itu nilainya adalah 90 derajat.
Ini kita bulatkan saja 1,06 ini menjadi 1. Nah, sin berapa, sudut berapa, hasilnya adalah 1, yaitu 90. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan jawaban untuk soal ini adalah 90 derajat. Oke, paham ya sampai sini? Jika ada pertanyaan terkait soal ini, bisa kalian komen di kolom live chat atau kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, di sini ada soal SPMB 2002, yaitu di sini diketahui AB itu sama dengan A, lalu BC itu sama dengan 3A. Ini untuk memperpendek lintasan A menuju C melalui B, dibuat jalan pintas dari A langsung ke C. Nah, berarti ini ya pintasannya. Nah, yang ditanya tuh jalur pintas itu, jalur pintas AC berapa? Nah, di sini diketahui dua sisi yang dihimpit oleh satu sudut di sini. Nah, berarti di sini kita pakai aturan kosinus. Kenapa pakai aturan kosinus, Kak? Karena di sini ada dua sisi dan diapit satu sudut. Maka dari itu kita menggunakan konsep aturan kosinus karena ada dua sisi dan diapit satu sudut. Nah, berarti di sini kita cari AC sesuai konsep aturan kosinus. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah, bukan ditambah ya, tapi dikurang. Oke. Dikurang 2 kita kalikan dengan AB dikalikan dengan BC kita kalikan dengan cos. Nah, di sini depan sisinya itu adalah sudut B, berarti cos B di sini. Karena depan sisi AC itu adalah sudut B. Jadi kita pakai cos B, bukan cos A ataupun cos C. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti di sini sama dengan AB kuadrat. AB-nya adalah A tadi ya. A kuadrat ditambah BC itu 3A. Dari 3A lalu kita kuadratkan. Jangan lupa pakai tanda kurang. Dikurang 2 dikali A dikali 3A dikali cos B-nya kita ganti dengan 120. Nah, berarti di sini tinggal kita hitung A kuadrat plus di sini 9A kuadrat itu adalah 3A kuadrat itu adalah 9A kuadrat dikurang 2 dikali A kali 3A, berarti di sini langsung tulis 6A. 6A kuadrat ya. 6A kuadrat dikali cos 120 berapa nih? Nah, ini pakai konsep sudut berelasi ya. Sudut berelasi dengan acuannya itu adalah sudut acuannya adalah 90 derajat, berarti cos 120 ini menjadi 90 ditambah 30 derajat. Nah, karena cos di kuadran 2 itu bernilai negatif, maka di sini adalah min. Cos kalau sudut acuannya 90 itu akan menjadi sin. Berarti di sini sudut 30. Berarti sama dengan min sin 30. Ingat lagi perbandingan sudut istimewa dari trigonometri, yaitu di sini berarti min setengah, sin 30 adalah setengah. Berarti di sini bisa kita tuliskan min setengah. Nah, berarti di sini bisa kita coret ya. Ini dengan ini jadi 3. Nah, sama dengan A kuadrat plus 9A kuadrat ditambah di sini 3 min 3 kali A kuadrat dikali min 1, berarti jadi positif 3A kuadrat.
berarti ini sama dengan A kuadrat, ini anggap aja koefisiennya 1, ditambah 9 tambah 3 berarti 13 A kuadrat. Nah, berarti untuk AC kuadrat itu hasilnya adalah 13 A kuadrat. Kalau kita ditanyakan di soal ini adalah AC, berarti kita cari AC sama dengan kedua ruas kita akarkan, berarti 13 A kuadrat. Akar dari 13 A kuadrat. Berarti menjadi di sini akar 13 tetap, karena 13 ini udah bilangan prima, udah nggak bisa di pecah lagi. Jadi akar 13 dikali akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu adalah A, berarti kita tulis A. Jadi di sini jawaban untuk soal terakhir kita itu adalah akar 13A, yaitu yang D. Nah, sampai ini paham ya? Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar atau kolom live chat. Nanti saya akan jawab langsung. Oke. Nah, pembahasan soal kita sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke kesimpulan materi kita hari ini. Ya. Apa aja nih yang kalian dapatkan dari trigonometri nih? Nah, yang pertama di sini itu adalah perbandingan sudut dalam trigonometri itu ada 6 ya, yaitu ada sin, ada cos, ada tan, ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Nah, sin ini itu adalah depan sudut per miring sudut ya, miringnya, sisi miringnya. Nah, kalau cos itu adalah samping per miring. Lalu tan itu adalah depan per samping. Nah, kalau 3 ini itu adalah kebalikan, cuma kebalikan dari 3 yang ini di atas ini ya. Berarti kosekan itu adalah kebalikan dari sin, berarti 1 per sin. Lalu sekan adalah kebalikan dari cos, berarti 1 per cos. Dan di sini kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, 1 per tan. Oke, ini kesimpulan kita yang pertama. Nah, kesimpulan kedua nih, apalagi nih? Nah, kita juga belajar sudut istimewa ya, sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, apa aja nih sudut-sudut istimewa dalam trigonometri? Itu ada 0 derajat, lalu ada 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Nah, kita cari nih sin, cos, sama tannya. Nanti kalau untuk yang kosekan, sekan dan kotangen, tinggal kalian cari kebalikannya dari sin, cos dan tan. Oke, di sini sin 0 itu adalah apa nih? 0 ya. Nah, kalau sin, tipsnya untuk menghafalkan sudut istimewa, semakin sudutnya ini besar, itu maka nilainya akan naik. Nah, ini tips dari aku ya. Ini kita tuliskan dulu dengan setengah semua. Ini setengah, oke. Setengah. Nah, ini cos demikian ya, kita tulis setengah, juga setengah. Nah, semakin sudutnya ini semakin besar, maka akarnya itu akan juga makin besar. Jadi di sini kita mulai dengan akar 0. Nah, di sini akar 0. Lalu sini adalah akar 1 untuk sin 30. Lalu semakin sudutnya besar akan naik bertambah 1 akarnya dalam akar. Lalu di sini akar 3.
Kalau sin ini akar 4. Nah, kebalikannya kalau sin tadi naik, berarti cos turun. Berarti di sini cos 0 derajat itu kita mulai dari akar 4 dulu. Lalu cos 30 akar 3. Lalu cos 45 itu adalah akar 2. Kalau cos 60 itu akar 1. Kalau 90 itu akar 0. Nah, kalau tan ini ada tips mudahnya lagi nih. Tinggal kita bagikan sin dengan cos. Ya. Tinggal bagikan antara sin dengan cos. Tan misalnya tan theta gitu ya. Itu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini setengah akar 0 sama aja kan, akar 0 sama dengan 0. Berarti setengah kali 0 adalah 0. Lalu di sini ada akar 4. Akar 4 itu menjadi 2. Ya. Akar 4 sama dengan 2. Lalu akar 0 itu adalah 0. Nanti tinggal kalian kalikan di situ, nanti kalian ketemu hasil akhirnya. Nah, itu adalah sudut istimewa. Sekarang kita langsung ke kesimpulan ketiga nih. Apa yang kalian dapatkan? Nah, kesimpulan ketiga itu adalah sudut berelasi. Nah, ringkasnya, kalau misalnya kita pakai sudut acuan 90 derajat sama 270 derajat, di sini sin itu akan menjadi cos. Sin itu akan menjadi cos. Lalu cos itu akan menjadi sin. Lalu tan itu akan menjadi kotan. Dan sebaliknya ya, berlaku sebaliknya. Kot akan menjadi tan. Tuh. Nah, lalu jika sudut acuan kita dalam sudut berelasi ini adalah 180 derajat dan 360, maka di sini sin, cos, tan, kotangen dan sebagainya itu akan bernilai tetap. Jadi hasilnya bakalan sin itu akan hasilnya adalah sin, cos juga cos gitu ya, bakalan cos. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kesimpulan kita yang ketiga. Sekarang lanjut lagi ke kesimpulan yang keempat. Nah, di sini kita juga tahu di dalam trigonometri itu dia memiliki kuadran sudut ya. Di sini itu adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2. Lalu di sini ada kuadran 3. Lalu sini ada kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini yang bernilai positif itu adalah semua sudut dalam trigonometri itu positif, yaitu sin, cos, tan, dan kebalikannya juga positif. Kebalikan dari sin, cos, dan tan. Nah, yang kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kebalikannya, yaitu apa tadi ayo? Kebalikannya adalah kosekan. Nah, lalu yang kuadran 3 itu yang positif cuma tan dan kotangen. Itu dia bernilai positif. Sedangkan yang lainnya bakalan bernilai negatif. Nah, sedangkan kuadran terakhir yaitu kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan ya, kebalikannya dari cos. Itu dia bernilai positif. Oke, ini adalah sistem kuadran namanya di dalam trigonometri. Nah, selanjutnya apalagi nih yang bisa kita simpulkan?
Yang kelima itu ada identitas trigonometri. Trigonometri. Nah, apa aja nih identitasnya? Coba. Yang pertama itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Yang kedua itu adalah apa nih? Ada yang tahu? Nah, di sini yang kedua itu adalah penjabaran dari identitas yang pertama. Kalau kita jabarkan, kita menghasilkan identitas baru, yaitu ini adalah kotangan kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, caranya gimana nih bisa mendapatkan identitas trigonometri yang kedua? Dengan cara kita bagi kedua ruas dari identitas trigonometri yang ini pertama dengan sin kuadrat X. Nanti kalian akan mendapatkan identitas baru. Yang ketiga ada identitas lagi nih, yaitu tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Nah, caranya gimana biar menghasilkan identitas tersebut? Itu dengan cara kita pakai lagi identitas yang pertama, kita bagikan dengan cos kuadrat X, ya. Kita bagikan dengan cos kuadrat X. Kalau yang kedua ini, di sini kita bagi dengan sin kuadrat X. Itu ya. Jadi menghasilkan identitas baru. Oke, itu adalah kesimpulan kita yang kelima. Nah, ada lagi nih kesimpulan yang keenam, yaitu adanya sudut rangkap atau sudut ganda. Oke. Nah, tadi tahu kan di soal itu ada yang mengandung sin 2x ya. Sin 2x itu sama dengan 2 kali cos X sin X. Nah, kalau cos 2x itu sama dengan apa nih? Nah, cos 2x itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada lagi. Oke. Nah, lalu ada lagi tan ya. Jangan lupa di mana ada sin dan cos pasti ada tan. Tan 2x. Tan 2x itu sama dengan 2 dikalikan dengan tan x dibagi dengan 1 dikurang tan kuadrat x. Nah, seperti itu. Itu untuk sudut rangkap atau ganda. Sekarang ada satu lagi kesimpulan, yaitu jumlah dan selisih sudut. Ini ya, satu lagi kesimpulan kita, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Nah, yang pertama itu adalah sin alfa plus beta. Dapat bagi betanya. Sin beta. Jadi sama dengan
sin alfa cos beta ditambah cos beta sin, sorry itu bukan cos beta ya, tapi cos alfa, adalah cos alfa dikali dengan sin beta. Nah, lalu di sini ada lagi sin jika dikurang ya, jadi sudutnya dikurang, alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang. Nah, di sini bedanya cuma di positif sama negatif. Kalau dia di sini positif, maka ini juga ikutan positif. Kalau di sini negatif, maka ini negatif. Ya, kayak gitu. Jadi min cos sama ya di sini, cos alfa dikali sin beta. Nah, lalu untuk yang cos, penjumlahan dan pengurangan dua sudut dari cos. Oke, cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta. Nah, di sini berbanding terbalik dia sama sin, jadi di sini dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, pengurangan demikian ya, sama saja, cuma di sini beda tanda. Cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah ya, ini dikurang berarti ini tambah, ditambah dengan sin alfa dikali sin beta. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tangen. Oke. Pengurangan dan penjumlahan sudut dari tangen. Ini beda ya, beda dari sin sama cos. Nah, jadi di sini tan alfa plus beta, kan ingat tan itu adalah sin per cos. Jadi nanti sin alfa plus beta yang di sini dibagi dengan cos alfa plus beta yang di sini akan menghasilkan tan alfa beta, alfa plus beta. Nah, untuk penjabarannya dicoba sendiri ya, bakalan menghasilkan di sini tan alfa plus tan beta lalu dibagi dengan 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, sedangkan yang pengurangannya tan alfa dikurang beta itu adalah tan alfa dikurang tan beta dibagi dengan 1 dikurang tan alfa. Oh sorry, ini bukan dikurang ya, tapi ditambah 1 plus tan alfa dikali tan beta. Oke. Nah, jadi itulah kesimpulan kita untuk materi trigonometri pada hari ini. Oke. Nah, jangan lupa sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ya ke teman-teman kamu, supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, jangan lupa bagi yang masih belum paham bisa tanyakan di kolom komentar atau kolom live chat. Oke. Sekian video kita tentang trigonometri hari ini. Sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya. Bye-bye semua.